Persoalan tenaga honorer yang belum diangkat semua menjadi ASN PPPK tahun 2022 masih menjadi pembahasan. Pembahasan mengenai tenaga honorer ini turut dibahas pada saat rapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpar dengan BKN, pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Pada rapat tersebut dijelaskan bahwa Kemenpar memberikan bocoran solusi pengangkatan semua tenaga honorer. Aswar Anas, Menteri PANRB menyampaikan bahwa permasalahan tenaga honorer bukanlah hal yang mudah. Sebab pihaknya masih perlu untuk memetakan tenaga honorer yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Seperti diketahui peraturan mengenai tenaga honorer tidak lagi menjadi bagian dari instansi pemerintah telah diterbitkan. Di mana hanya terdapat 2 pegawai pemerintah di lingkungan instansi pemerintah, yakni PNS dan PPPK. Dalam hal ini, penghapusan tenaga honorer juga menuntut penyelesaian yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Selain itu, pada rapat tersebut Aswar juga menyampaikan bahwa dari seluruh kategori tenaga honorer berdasarkan jabatan harus memilih mana yang lebih genting. Tapi dari yang penting itu, mana yang genting kira-kira, kata Aswar. Menyadari hal itu, Aswar mengaku bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji dan memotret persentase ASN di Indonesia dan negara lain. Lebih lanjut Aswar juga menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan para bupati mengenai gaji tenaga honorer. Aswar menyampaikan bahwa banyak bupati yang tidak mampu untuk membayar gaji tenaga honorer, jika penggajiannya harus dipatok 5 juta rupiah. Dalam hal ini, Aswar menyebutkan bahwa ke depan akan ada salary rank yang akan dipakai untuk penggajian tenaga honorer. Teman-teman sudah memberikan alternatif solusi, salah satunya adalah ada salary rank, kata Aswar. Berkaitan dengan itu, Aswar menyebutkan bahwa juga terdapat alternatif lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Adapun untuk alternatif lain akan disampaikan oleh Menpar pada forum yang lebih luas. Tidak hanya itu, Aswar juga menyampaikan bahwa apabila daerah membuat anggaran untuk gaji, maka struktur belanja daerah akan berubah. Hal itu berdampak daerah tidak akan mendapatkan dana dari pusat dalam beberapa item. Hal tersebut dinilai komprehensif yang membuat pemerintah juga harus berbicara pada Dirjen Anggaran maupun pihak yang terkait dengan dana transfer ke daerah. Aswar juga menyampaikan alasan daerah tidak mau langsung membelanjakan, karena hal tersebut akan membuat belanja negara langsung naik. Padahal itu, apabila belanja negara telah naik di atas 50%, maka Komisi 2 tentu akan memberikan hukuman pada daerah. Hal itulah yang menjadi problematika pada penggajian tenaga honorer yang melalui daerah.